Dari hati yang Tuhan sentuh dapat menyentuh dunia. Terkadang kita suka Tuhan tolong rubah suami, Tuhan rubah anak, Tuhan rubah pelayanan, Tuhan rubah keadaan, Tuhan rubah semua. Kita banyak yang minta Tuhan tolong rubah semua. Tetapi kita lupa, kita harus rubah apa dulu. Gitu. Kita tidak mungkin memberi kalau kita tidak memiliki. Gitu. Kita mau menyentuh hati orang, kita harus merubah diri kita dulu. Terkadang kita nggak sadar, kita banyak meminta tapi kita belum melihat diri kita dulu. Kita mau mengubah keadaan, tapi kita tidak mau diubah. Itu kan tidak mungkin ya. Yang artinya kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Jadi kita harus memiliki dulu. Ada juga ayat yang Tuhan kasih, Yeskel 36 ayat 20. Yeskel 36 ayat 20. Yeskel 36 ya ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Segala sesuatu itu semua mulai dari diri kita dulu, Bapak Ibu. Kita pengen merubah suami, contoh, tapi kita tidak mencontohi. Gitu. Hal kecil nih, saya hidup sama suamiku tuh udah belasan tahun ya. Hal kecil aja yang bisa bikin kita berantem tuh kan kalau jemur baju, lempar baju, sering ya Bapak Ibu ya. Dan hal kecil, kalau saya tuh hal kecil aja, saya nggak bisa tidur kalau tempat tidur itu kotor. Jadi sebelum tidur tuh repot kayaknya, heboh kayaknya. Kalau mau tidur tuh heboh. Biasa dia bilang, sih repot banget. Itu hal-hal kecil yang repot. Besoknya begitu lagi. Sekarang Bapak Ibu tahu, dia kalau mau tidur dia nggak bisa kalau tempat tidur tuh nggak bisa. Berarti apa? Secara tidak langsung dia akan ikut kehidupan kita. Jadi apa yang kalau kita mau merubah orang, harus dari diri kita dulu. Hal baik. Ada juga orang bilang di mana kita ditempatkan kita akan seperti itu. Ya enggak juga ya. Tapi itu pengaruh besar loh. Kita keluar dari ruangan harum kita akan baunya seperti itu. Kita keluar dari tempat sampah kita akan baunya seperti itu. Jadi terkadang sebelum kita merubah orang, coba kita koreksi diri kita dulu. Karena kita kadang banyak menutup. Kok suamiku begini ya? Kok anakku begini ya? Bapak Ibu tahu kenapa itu suratan terbuka. Hal yang paling kecil itu Yerusalem. Sebelum kita berkhotbah keluar, sebelum kita mau menjelajahi luar, Yerusalem dulu kita perbaiki. Karena kan ada ayat, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Berarti mulai dari mana? Dari satu orang itu. Berarti seisi rumahnya dulu diselamatkan, baru kita bisa keluar dari rumah itu. Ngomong kosong kalau rumah kita belum diselamatkan, kita mau menyelamatkan orang. Hal terdekat aja kita nggak bisa, apalagi hal jauh, Bapak Ibu. Gitu. Dan juga kebanyakan orang bilang gini, Tuhan kita mau merubah orang itu sampai doa, tunduk bangun, nangis, apalagi mungkin entah anak, suami, pekerjaan. Pasti kita selalu bangun dalam apa? Dalam doa. Kita selalu minta sama Tuhan. Kita doa. Terkadang kita doa itu kita lupa loh. Kita hanya meminta, tapi kita nggak bilang ke Tuhan. Tuhan ubah kita dulu. Tuhan taruh sesuatu dulu sama kita. Kita contoh ya, saya contoh kecil aja. Orang suka bilang gini, buah jatuh nggak jauh dari pohon. Benar ya bahasa itu, tapi buat saya itu bukan berarti ya bapaknya jahat, anaknya jahat. Maksudnya di luar itu dia jahat, anak jahat, tidak. Tetapi kita harus selalu tahu bahwa anak itu copy paste kita. Dalam rumah tangga, dan anak suami, kita itu copy paste, saling mengcopy. Anak saya itu suaranya tuh kenceng loh. Saya suka marah. Cek, aku tuh gak sopan. Tanpa saya sadari, saya mikir, ternyata memang saya orang Ambon ya. Kalau di rumah tuh, wah, kalau teriak. Gitu. Kayak kampung sebelah dengar gitu kalau saya ngomong. Tetangga saya juga kasihan sih sebenarnya. Karena suara saya tuh kayak toa. Kalau ngomong pakai mic aja sebenarnya ini bisa loh. Karena suaranya kayak toa. Saya lihat, oh ternyata saya sadar diri. Saya sadari kenapa anak saya begini. Saya cari tahu. Ternyata saya secara tidak langsung saya sadar. Saya tuh suka teriak. Suara saya tuh kencang kalau manggil dia. Jadi suara dia kencang, ya karena saya copy paste. Sama hal kecil satu lagi, suami saya tuh suka makan itu lap bibir.
Katanya nggak enak kalau makan tuh masih ada sisa minyak. Kata saya lah lipstik yang mahal-mahal ya kan dilap. Kalau cewek kan lipstik kan, kalau dilap lagi prioritas lagi kan capek. Tapi biasa tuh saya pernah ngikutin ya, ternyata enak ya. Sampai detik ini saya juga ngikutin dia loh, Bapak Ibu. Lap bibir juga, Mbak. Lap bibir mau habis banget. Kalau nggak lap bibir saya nggak bisa minum. Sama seperti yang dia lakuin loh. Nah itu copy paste berarti. Jadi kalau hal yang kecil ya, saya mau suami saya berubah, saya harus seperti itu dulu. Yang tadi saya bilang, saya tidak memberi kalau kita tidak memiliki. Kita tidak bisa memaksakan semua orang sama seperti kita. Kayak suami pasangan suami istri, anak. Makanya kenapa ada zodiak, kayak katanya karakter itu. Ya karena memang kita semua tuh dikasih Tuhan tuh spesial. Kita nggak mungkin sama. Anak kembar aja tidak sama. Apalagi kita, suami istri, anak, teman, kerabat, kantor. Kita nggak bisa memaksakan semua orang sama seperti kita Bapak Ibu. Jadi itu yang tadi saya bilang. Kita lagi bahasanya berat ya, ini merubah dunia loh Bapak Ibu. Merubahnya dunia, tapi itu yang saya bilang. Kita mulai dari Yerusalem kita dulu. Hal kecil. Saya itu sangat percaya satu hal. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena saya yang minta sama Tuhan. Satu orang diselamatkan, seisi rumahnya pun diselamatkan. Tapi doa saya berkembang. Satu orang diselamatkan, seluruh keluargamu akan diselamatkan. Papa saya, mama, kakak, ponakan, itu semua ada dalam doa saya. Jadi kita kalau merubah dunia, kita mau saudara kita berubah, kita harus jadi contoh. Amin, betul. Saya sering kali ya, kalau mau marah ya, kalau kerja kesel apa, di jalan deh hal kecil. Saya pulang kerja lah, contoh kalau istri, kalau kita pulang kerja malam, ada mobil ya, mulut tuh suka mau ngomong hal-hal jelek gitu ya. Mohon maaf nih, itu banget sih. Kasih loh Bapak Ibu, kan kembali, saya masih 100% manusia. Sekelas hamba Tuhan pun 100% manusia. Kita kalau ngeliat manusia, kita apa? Kecewa gak Bapak Ibu? Kecewa. Gitu. Kita kan 100 kali pindah gereja. Karena kita melihat manusia ini. Begitupun saya masih loh mengeluarkan kata-kata itu. Mama, beneran. Karena itu refleks saya sebagai manusia. Rasa kesal saya, emosi saya tuangkan. Tapi satu loh, saya berpikir kembali. Kalau saya ngomong seperti itu, yang dihujat siapa? Tuhan. Iya, karena saya apa dipikirnya? Mohon maaf, saya berasa ya, saya makin hari kesini ya, saya makin berat loh. Makin berat dengan apa yang saya jalani. Dengan saya sekolah STT, dengan saya mengenal Tuhan lebih. Orang tuh berharap saya jadi malaikat loh Bapak Ibu. Jujur loh, saya berharap saya tuh jadi malaikat, saya harus jadi panutan. Tapi itu betul, memang itu kita memang harus seperti itu. Saya pun menuntut diri saya harus seperti itu. Karena apa? Yang saya takutin, yang hujat siapa? Tuhan saya, bukan saya. Saya paling takut itu. Kan orang bisa bilang gini, pendeta, mulutnya masih gitu. Pendeta, masih seperti itu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita mungkin hamba-hamba Tuhan yang lainnya, kita 100% manusia Bapak Ibu, sama kayak Bapak Ibu. Bisa marah loh, ya kan? Tapi yang dihujat siapa? Tuhannya kita. Saya selalu berpikir, sebelum saya mengeluarkan kata-kata itu, saya selalu berpikir, kan saya emosi, saya salah ya. Karena mohon maaf, saya biasa kalau pulang kerja, salah satu dari tim saya itu, mohon maaf, dia berhujat. Ini saya suka bilang, saya takut dia nggak melihat Tuhan lewat saya. Hal kecil, saya takut dia nggak melihat Tuhan. Saya mau dia diperkenankan ada di samping saya, dia diperkenankan ada di tim saya, dia harus melihat Tuhan lewat saya. Apapun itu, suatu saat Tuhan merubah dia, itu urusan Tuhan. Tapi dia sudah melihat Tuhan lewat saya. Sering saya ceramah kok. Saya namanya Mama Peggy, pengganti Mama Dede. Ya saya tahu kok. Saya kalau di jalan mungkin Cindy juga tahu. Saya sering loh ceramahin mereka anak-anak muda ini. Jadi secara nggak langsung saya berpikir, dengan saya ngomong hal kecil, saya yakin kok hatinya tersentuh. Amin. Itu hal kecil Bapak Ibu. Lanjut, kita ada lagi ayat Tuhan yang mau saya kasih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Banyak dan kita juga sampai saat ini tidak baca Alkitab, termasuk saya. Ya, masih bolong-bolong. Jujur loh, ada di sini nggak boleh bohong. Iya betul. Jujur. Bohong. Tadi sebelum saya sekian lama, saya kira megang Alkitab saya tadi. Karena saya bilang, Tuhan, saya ini orang bodoh. Saya orang berdosa. Saya berdiri di sini, saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya sama kayak Bapak Ibu. Cuma mungkin Tuhan lagi pakai saya untuk sebagai perpanjang lidah Tuhan doang. Tapi kita semua sama. Kita mungkin punya kesaksian yang sama. Cuman
Tuhan masih mengizinkan saya ada di sini. Tadi saya bilang, Tuhan izinkan saya di sini karena apa? Saya punya satu doa. Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga Amin. diselamatkan. Jadi banyak loh orang itu tidak membaca Alkitab, termasuk saya juga ya. Tetapi kita pintar membaca apa coba? Baca komik. Membaca hidup orang lain, nggak baca loh. Kita pintar bacain orang. Apa tuh coba? Kita bisa melihat apa tuh di mata orang, Pak? Oh ya. Selumbar. Nah, selumbar di mata kita tidak terlihat. Balok. Oh, balok di mata kita tidak terlihat. Tapi selumbar di mata orang kita bisa Dia. melihat. Ya. Berarti apa? Secara tidak langsung kita tuh netizen. Kita pun diperlakukan sama orang. Orang juga netizen lah kita. Kita tuh juga di komen secara nggak langsung. Makanya tadi saya bilang kenapa kita jadi sorotan terus. Itu Bapak Ibu. Terus apa hubungannya sama merubah dunia? Merubah dunia loh, berat ya Pak Roman emang ini ya. Gitu. Merubah, kita anggap hal itu jelek. Kenapa kita bisa merubah orang? Terkadang Bapak Ibu kita hidup itu kita punya kepahitan. Kita tidak menyangkal itu. Kita semua punya kepahitan. Bapak Ibu punya kepahitan itu sebenarnya kecil loh. Orang berpikir kepahitan besar ya. Buat saya itu kecil. Kita sebel sama orang, kita masih belum maafin dia, ngeliat muka dia masih malas. Itu kepahitan loh Bapak Ibu. Gak usah hal berat. Baik males. Males banget kalau dia. Saya pun masih seperti itu. Terkadang saya menghindari orang yang saya nggak suka supaya saya nggak jadi dosa. Ya istri tahu kok. Ada kayak orang hotel saya nggak suka. Kamu aja nih. Karena buat saya daripada saya maju, dia debat sama saya jadi dosa. Gitu loh. Jadi tapi itu saya berpikir ya. Seperti itu aja tuh kepahitan loh Bapak Ibu. Nanti kita tidak memaafkan orang lain. Hal kecil yang kita punya kepahitan, semua orang pasti punya buat saya. Ya. Tetapi saya ya makin kesini ya, itu mungkin ya, itu aku bersyukur sih Tuhan masih menotis kita semua yang ada di sini. Kita ada di rumah Tuhan aja itu kita dinotis Tuhan loh. Ya. Gak semua orang mau ke gereja Bapak Ibu. Jujur masih banyak yang ke gereja, saya juga dulu gak ke gereja loh. Karena saya berpikir dengan berbuat baik sudah cukup. Ternyata tidak. Kenapa saya sekarang suka ke gereja Bapak Ibu tahu? Saya pengen dengar sesuatu doang yang saya gak dengar di luar sana. Mungkin Senin sampai Sabtu saya kerja. Saya pengen di minggu itu saya dengar sesuatu tentang Tuhan. Terkadang hal kecil, kita notice loh. Hal kecil aja pasti ada yang nyangkut di otak kita. Omong kosong, pasti ada salah satu yang nyangkut di otak kita. Entah hari ini firman Tuhan, apa yang saya sampaikan. Saya kan hanya perpanjang lidah Tuhan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini pasti menyentuh hati kita semua, termasuk saya sendiri. Amin. Gitu. Saya buat ini aja tuh termasuk saya tersentuh loh Bapak Ibu. Untuk membahas semua ini, walaupun tidak semua saya bahas loh ini. Cuma ini poin-poinnya saja. Terus ada lagi ayat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu percaya itu gak sih? Percaya. Percaya. Walaupun masih ngedumel ya sama Tuhan. Tuhan kok belum. Gitu. Bapak Ibu tahu gak? Kenapa saya bisa bilang ini doa merubah segalanya? Kita semua pasti pernah merasakannya. Gak mungkin kita gak pernah berdoa dan dikabulin Tuhan. Gak mungkin. Pasti ada satu yang kita dikabulin. Cuma mungkin sampai saat ini kita masih bergumul. Kita pasti dong punya banyak pergumulan ya. Entah suami, pekerjaan, anak, rumah tangga. Banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu tahu gak? Saya juga sama. Dulu saya pernah, kenapa saya bisa bilang doa itu merubah segalanya? Saya tuh dulu, kayak kita hidup pasti punya pergumulan ya. Tapi satu Bapak Ibu percaya, doa itu gak kayak kita makan cabai gigit langsung pedes. Ada doa yang Tuhan kabulkan cepat. Tapi kenapa ada yang lama? Ternyata yang saya jalanin ya, kenapa doa itu lama? Tuhan itu ada proses membentuk kita. Ya. Kita kalau dikasih hari ini, kasih enak, besok kita minta lagi loh, gampang. Tapi mungkin pas kita dikasih itu kan biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita dikasihnya udah lama, waduh rasa syukurnya kita itu dahsyat loh Bapak Ibu. Oh Tuhan ternyata ini ya. Oh ini ya. Jadi buat saya doa itu gak sama kayak kita makan cabai. Tuhan itu bukan gak menjawab semua doa kita, dijawab. Tapi kenapa ada waktu dan kenapa ada kata-kata indah pada waktunya? Ya. Kita butuh proses Bapak Ibu. Mungkin suatu saat nanti kalau saya diperkenankan ada di sini lagi, saya akan sharing ke Bapak Ibu kebesaran Tuhan apa sih yang dijawab lewat Tuhan. Karena nanti waktunya nggak cukup. Tadi tadi alamat saya bunyi. Kita bikin seminar aja. Nanti kita bikin seminar lama sharing ya. Mungkin nanti kalau ada paham banyak, kalau memang ada nanti kita sharing lagi.
Yang aku bilang, kadang orang bilang, kan saya udah doa, saya udah capek. Itu saya yang tadi aku bilang, kita mau merubah orang, kita mau minta sesuatu, coba kita koreksi diri kita. Karena terkadang Bapak Ibu saya sangat percaya satu hal, Tuhan sudah menyiapkan sebelum kita minta. Ya, amin. Betul. Cuma waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena Tuhan juga tahu karakter kita. Tuhan tahu sifat kita. Tuhan tahu segala tentang kita. Nih orang kalau dikasih hari ini, besok melunjang. Ada loh, ada Bapak Ibu. Anak-anak kita aja deh. Hari ini, anak saya biasain. Minta gak akan saya kasih. Doa dulu, Cel. Minta sama Tuhan. Nanti kalau mami kerja, mami ada berkah, kita beli ya. Suatu saat kalau pas dia pergi nemenin saya meeting, mami boleh beli nggak? Kan aku udah doain. Tinggal doain aja dulu. Kan kita udah kerja, udah dapat duit. Padahal tadi nggak dapat duit, cuma meeting Bapak Ibu, cuma ngoceh Bapak Ibu. Cuma saya berpikir dia harus tahu seperti itu. Ya. Minta dulu. Kan supaya nanti punya rasa syukur di saat dia datang. Dia bersyukur karena, wah Tuhan ini ya yang dijawab. Mungkin seminggu kemudian dijawab sama mami aku. Tuhan gerakin hati maminya untuk ngasih. Sama kayak kita Bapak Ibu. Kita menang pekerjaan, mungkin ada hati orang yang belum tergerak untuk kita. Tapi itu waktu Tuhan kata kita. Supaya pada saat dikasih, kita punya rasa syukur sama Tuhan Bapak. Jadi jangan pernah capek untuk doa. Jangan pernah capek untuk meminta. Karena sebenarnya sudah disediain sama Tuhan. Cuman belum waktunya. Supaya nanti pada saat waktunya kita sangat bersyukur sama Tuhan. Kita tahu adanya Tuhan. Walaupun aku percaya kok. Setiap hari itu kan kita sudah dikabuli Tuhan. Pertama apa? Nafas kita. Ya, betul. Amin. Kesehatan, berkat jasmani kita. Karena Tuhan kasih itu sebenarnya satu Bapak Ibu. Kita bangun dikasih kesehatan, kita bangun masih dikasih nafas, bersyukur masih hidup. Karena saya ada anak-anak masih kecil ya. Yang udah punya anak pasti mikirnya kayak gitu. Tuhan jangan ambil saya sebelum anak saya besar, gitu kan. Terus kedua, sehat. Tanpa kesehatan Bapak Ibu, omong kosong kita bisa masuk. Tanpa kerja, omong kosong kita punya makanan di rumah. Cuma 3 itu kok halnya kita. Aku tuh sangat bersyukur untuk 3 hal itu dulu. Kalaupun nanti Tuhan berikan lebih buat kita, itu sudah kemurahan Tuhan buat kita. Bapak Ibu mungkin suka ngomong, saya tuh ngomongnya enak. Ya enggak juga. Saya punya proses untuk kehidupan Bapak Ibu. Saya sama suami saya tuh kayak Pertamina. Mulai dari nol ya Bapak Ibu. Serius loh. Saya sama suami saya tuh mulai dari nol. Saya belajar, saya sampai detik ini karena apa? Suami saya mungkin lebih taat dari saya. Jujur Bapak Ibu. Saya harus akuin itu. Iman dia, taatnya dia itu lebih dari saya. Berarti ya Bapak Ibu, berarti apa? Saya dari sini karena apa? Karena saya mencontoh dari suami saya. Jadi tadi saya bilang, sebelum kita merubah orang, kita dulu Bapak Ibu. Saya pun dirubah, saya pun ada di sini karena saya melihat di belakang saya. Orang sekitar saya. Mohon maaf, almarhum mertua saya ya Bapak Ibu. Dulu mungkin beliau yang suka sangat mendoakan saya sama suami. Karena anak-anaknya tuh 4-4 ini, mohon maaf, sudah pelayanan semua. Kan luhur 5 ya, anaknya 5. Dia 4 ini sudah pelayanan. Saya pernah disindir Bapak Ibu di grup. Pikirin fotonya. Ih, semua luhur 5 lagi pelayanan ya. Dalam hati aku gini, aku gak mau disindir gue nih. Aku gue gak disindir sama mertua gue nih. Udah ngomong, aku ngomong ke suami, Oma lagi nyindir. Kan Bapak Ibu tau gak? Bisa dia bilang, semoga ya nanti Kiki sama Peggy juga bisa. Itu doa orang tua Bapak Ibu. Mungkin itu saya ada di sini juga karena doa orang tua. Itu orang tua tadi. Yang tadi Bapak Ibu tahu, dia kalau doa dulu, saya kan mohon maaf dari Katolik ya, saya nggak tahu kayak doa WBI lah, doa jemaat lah, doa puasa lah. Banyak banget doanya mertua saya tuh. Senin itu sampai saya bilang ini ongkosnya aja berat banget buat Bapak Ibu. Apalagi dulu mama keuangan saya belum terlalu bagus ya. Jadi kalau saya bilang, pernah saya bilang ini, Oma, ke gereja dan ke gereja sama aja, yang penting kelakuan kita baik. Itu benar, itu kata-kata saya dulu. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya pernah 1 kali ya berkumpul sama WBI ya ibu-ibu. Saya sampai bilang, kok ini ya artinya? Kenapa? Saya ternyata ibu-ibu itu apa? Yang doa kan? Iya, makanya saya suka ngancam suami saya Bapak Ibu. Ingat ya, saya itu yang doa loh. Suka saya ancam. Kenapa saya bilang? Orang bangun apartemen lebih lama bangun apa ya coba? Tiangnya, fondasinya. Dan itu saya bilang sombong ya, sombong. Harus dong sombong ya. Nggak boleh ya, kata Tuhan nggak boleh.
Nggak boleh. Hidup BBI gitu. Iya. Terus saya bilang gini, untuk bangun apartemen itu cepat loh Bapak Ibu. Bangunannya dibangun tuh cepat, isinya pun cepat. Iya. Saya bilang, saya menganggap saya perempuan, saya tuh diam. Suami saya tuh bangunan. Isi rumah saya anak-anak itu apa? Isi rumah. Kalau tiangnya patah, rubuh nggak semua? Rubuh. Kita itu perempuan, kita memang harus sadari itu. Itu saya sadari sekarang sih. Kita itu diam, Bu. Kita diam. Nah, saya suka ngancam juga. Ada lagi ya. Ancaman saya memang banyak ya. Suka ngancam kayaknya. Leher, ya, istilahnya apa hambanya? Apa itu? Suami itu kan kepala ya. Ya. Berarti istilah leher. Leher. Nah, saya suka ngancam. Macam-macam kau, aku patahin leher. Ngomong kau. Macam kau ya. Macam-macam saya patahin leher saya nih. Jangan macam-macam. Jadi kalau saya minta sesuatu kabulin ya. Oh, gitu ya Bapak Ibu. Tapi itu Bapak Ibu, kita perempuan itu sama tadi aku bilang. Kita harus sadari dulu. Kita itu diam. Untuk suami, untuk anak. Dan bukan itu juga loh. Kita kalau udah nikah, kita nikah sama keluarga-keluarganya nggak sih Bapak Ibu? Betul. Betul kan? Berarti sebenarnya isi rumah kita itu keluarga-keluarga kita juga. Entah ipar kita, mertua kita, ponakan-ponakan kita, itu isi rumah kita juga loh. Karena kita tidak menikahin anaknya, nikahin keluarganya Bapak Ibu. Betul. Itu betul, aku setuju itu. Karena buat saya, susahnya keluarga itu susahnya kita. Aibnya keluarga itu aibnya kita. Satu darah kan orang bilang. Yang paling dekat apa sih? Kandungnya kita dulu. Itu Bapak Ibu. Jadi kenapa istilah ini itu sekali. Jadi saat ini kita yang punya pergumulan, nggak mungkin kita nggak punya pergumulan. Saya pun punya pergumulan. Kita semua punya. Cuman kadarnya mungkin kita beda-beda. Ada yang anak, ada yang pekerjaan. Tuhan kapan? Percaya deh. Tuhan tuh nggak boleh doa kita setiap hari. Cuman mungkin kata Tuhan karena doa kamu kebanyakan ya. Ini Senin baru kabulin ya. Yang ini Selasa ya. Yang ini Rabu ya. Karena tanpa kita tahu kita tuh banyak minta loh sama Tuhan. Tanpa kita bilang Tuhan, ubah kita dulu. Saya pun begitu, Tuhan ubah saya. Supaya saya jadi suratan terbuka. Kan apapun yang saya bilang kan saya dituntut jadi malaikat loh Bapak Ibu. Dengan saya sekolah STT aja saya dituntut jadi malaikat. Karena apa Bapak Ibu? Lilin aja gak bisa nyalain lilin sebelah kalau dia tidak menyala kan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak menyala. Berarti kita tidak bisa nerangin orang sekitar kita. Kita gak bisa jadi taraf kalau kita gak nerangin diri kita. Nerangin diri kita dengan apa sih? Ya Tuhan kasih ke kita. Kita semua sama Bapak Ibu. Gak ada beda. Mau hamba Tuhan, mau jemaat, buat saya kita semua sama. Kita semua punya kuasa. Anak Tuhan itu punya kuasa. Kata siapa gembala bisa menyembuhkan? Bapak Ibu pun bisa. Saya pun percaya kuasa ada di tangan saya. Saya percaya itu. Karena saya anak Tuhan. Saya percaya kok. Bapak Ibu doain anak-anak di rumah sembuh gak? Sembuh Bapak Ibu. Percaya. Bapak Ibu tumbang tangan ke orang sembuh. Karena kita semua punya kuasa. Amin. Jadi saya orang bilang kan hamba Tuhan sana deh doanya manjur. Kata saya apa? Saya juga manjur. Kalau saya anak Tuhan kok. Kita semua dikasih Roh Kudus ya. Dititipkan Roh Kudus sama Tuhan. Berarti kita semua sama Bapak Ibu di dunia ini. Buat saya itu semua sama. Saya tidak pernah membedakan siapapun. Karena buat saya, mau saya ngobrol sama tukang becak, mau saya ngobrol sama tukang bakso, mau saya ngomong sama siapa, saya pasti dapat sesuatu. Saya pernah kok ngomong sama tukang bakso deh. Saya ingat saya ngomong tukang bakso. Dia bilang ini, saya kalau masak selalu nyemplungin ini loh, sendok. Buat apa bang? Ini buat empuk, aku berjambi-jambi. Enggak, percaya deh ibu coba deh nanti kalau ibu masak di rumah, cemplungin sendok. Pasti nggak tumpah. Saya coba tuh Bapak Ibu, ternyata benar. Jadi kalau kita masak sop, coba deh cemplungin 1 sendok. Gak akan meluap, Bapak Ibu besok coba ya, karena saya sudah coba. Serius loh, itu berarti apa Bapak Ibu? Dari hal kecil, kita ngobrol sama orang, kita dapat something loh Bapak Ibu. Iya betul. Jadi jangan pernah nganggap dia tukang becak, mau dia tukang ojek, mau dia pejabat, mau dia apa. Kita pasti dapat sesuatu dari semua orang. Jadi itu saya bilang, kita semua tuh sama Bapak Ibu. Tapi mulailah dari diri kita. Kita semua anak Tuhan, dikasih Roh Kudus, dikasih kuasa. Sama kok Bapak Ibu sama saya. Kita sama hamba Tuhan, sama Pak Gembala, sama. Cuma mungkin Pak Gembala lebih tahu ya. Kita masih baru belajar gitu kan. Tapi intinya apa? Kita semua sama. Jadi apa yang Tuhan taruh di kita? Kayak tadi aku bilang, terangin dulu diri kita. Mulailah dari diri kita dulu. Kita jangan merubah orang kalau kita belum berubah. Kita tidak akan membeli kalau kita tidak memilih. Jadi
Mungkin kita harus berubah mulai dari diri kita dulu. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Saya pun sama Bapak Ibu. Tuhan, saya mau anak-anak saya lihat Tuhan. Saya mau anak suami saya pun lihat Tuhan. Saya mau warga besar saya lihat Tuhan. Berarti harus berubah siapa Bapak Ibu? Saya. Saya mau merubah orang. Nah kalau saya nggak berubah, mereka kan cemooh nggak? Iya. Ngomong Tuhan dirinya sendiri nggak benar. Benar nggak? Iya. Jadi apapun yang kita mau rubah, apapun yang kita minta sama orang, kita mulai dulu dari diri kita. Yes. Dari diri kita apa? Cuma minta tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu. Kita terkadang tuh terlahir dari apa sih? Kita kadang kecewa, kita marah, kita apa? Itu kepaitan loh buat diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari diri kita Bapak Ibu. Sama satu lagi, ada satu istilah yang riak. Bapak Ibu mau riak nggak sih? Saya juga baru tahu kok. Jujur tadi saya searching loh, karena saya dapat ayat itu. Saya dapat istilah itu. Riak itu di air. Bapak Ibu taruh gelas air, diem dong. Bapak Ibu coba tetes satu air, langsung mencah. Riak itu mencah Bapak Ibu. Dia mencari gelombang. Berarti kan dia langsung bergelombang. Di laut pun kenapa ada gelombang Bapak Ibu? Karena ada angin. Dia bikin riak. Air yang tenang, Bapak Ibu tetes, langsung mencah. Saya berharap apa? Kita pun jadi itu. Satu tetes air nggak berharga loh di laut. Satu tetes hujan saja tak mencap gelombang. Kita harus jadi gelombang itu Bapak. Dari hal kecil dari diri kita bisa terpancar buat orang lain. Dan kita selalu terbuka. Kita mulai dari diri kita, suami kita pun akan ikutin, anak kita pun akan ikutin, orang di sekitar kita pun akan ikutin. Nah itu aku bilang, jadilah apa? Riak Bapak Ibu. Cuma satu tetes nggak berarti loh, satu tetes, tapi gelombangnya mencapai jauh. Tak pernah ya, satu tetes jatuh itu lihat di ember. Nah itu yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu. Kita cuma apa sih kita? Kalau aku suka bilang gini, kita tuh cuma serpihan rengitan. Saya pun sama, nggak pintar. Saya selalu bilang Tuhan saya tuh nggak pintar loh. Saya nggak tahu banyak tentang Tuhan. Sehari ini pun saya minta sama Tuhan saya itu bodoh. Saya itu penuh dosa. Saya itu maksudnya terkadang orang suka bilang gini. Orang suka bilang ya, mungkin kalau yang saya tahu ya, orang naik mimbar itu harus orang suci. Enggak dong Bapak Ibu. Kita manusia. Kita sama kan tadi saya bilang. Kita sama Pagem sama. Sama Pagem lebih pintar kan tadi saya bilang. Hamba-hambanya ini lebih pintar. Karena mungkin kalau saya ya, mereka dari kecil sudah dididik, sudah dipupuk. Kalau makanya kenapa saya bilang, saya mulai dari diri saya. Saya mau anak-anak saya tahu Tuhan. Harus dari saya harus pintar. Kalau saya bodoh, bagaimana saya ngajarin mereka Bapak Ibu? Jadi semua mulai dari siapa? Dari diri kita Bapak Ibu. Jadilah satu tetes itu. Gak berarti loh, kan Bapak Ibu bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi salam buat banyak orang. Kita harus menyala supaya apa? Kita bisa nyalain diri yang lain Bapak Ibu. Sudah berapa menit Pak Gem? Gak apa-apa lanjut. Lanjut. Ada satu lagi yang saya mau kasih ke Bapak Ibu. Ini panjang loh pada yang saya, tapi saya nggak tahu ini yang itu Tuhan doang ya. Yang ada aja itu namanya hikmat dari Tuhan. Saya hanya minta hikmat dari Tuhan. Supaya apa yang kita sharing hari ini jadi berkat bukan buat Bapak Ibu, buat saya juga loh. Saya bikin ini, saya akan sentuh loh Bapak Ibu. Jujur, saya bikin ini, saya nangis loh Tuhan. Siapa saya Tuhan? Sampai Tuhan pilih. Siapa saya sampai dipakai Tuhan untuk jadi perpanjang lidah? Kalau buat saya dokter itu perpanjang tangan Tuhan di dunia. Kalau buat saya dan pendeta itu hamba Tuhan, hanya perpanjang lidah Tuhan kok. Dan saya bilang tekan lagi, kita semua sama. Kita sama-sama punya kuasa. Kita sama-sama punya Roh Kudus dalam diri kita. Satu lagi yang saya kasih dari ayat. Oh ya, sama satu lagi. Kadang orang suka bilang gini Bapak Ibu. Kenapa doa kamu terhalang? Kamu punya kepahitan kan? Sering ya kita dengar ya. Kok di gereja didoain apa? Kita kepahitan hati. Didoain ya. Kita selalu didoain gak sih Bapak Ibu? Kepahitan. Sering ya. Dan tadi saya bilang,
Kebaikan itu paling kecil loh. Tapi kenapa dari hati kita aja kita bisa merubah dunia. Dan itu semua ada di Alkitab, lihat Alkitab. Pada saya searching ini, ya ampun Tuhan, sehebat itu ya Tuhan ya, ngasihnya. Ternyata yang Tuhan mau apa? Dari diri kita dulu Bapak Ibu. Kalau saat ini kita punya kekecewaan, kita punya kepahitan, buat saya itu wajar karena kita manusia dan masih hidup. Tapi Tuhan mau apa sih? Saya pun punya kepahitan. Saya dulu punya kepahitan sangat dahsyat Bapak Ibu. Dari saya kecil sampai saya tua, kepahitan saya itu puluhan tahun. Dan ternyata saya lihat kepahitan itu timbul karena apa sih Bapak Ibu? Karena kita berharap lebih sama orang. Yang berarti apa? Kecewa. Makanya selalu bilang, jangan berharap sama manusia Bapak Ibu, kita kecewa. Kita berharap sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Kita meminta pekerjaan, kita bilang Tuhan, ubah hati orang ini. Saya mau melamar kerja, Tuhan kasih hati ke orang ini. Dan kalau memang pun masih belum, Bapak Ibu, Tuhan tahu kan yang terbaik buat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu besok apa? 2 bulan lagi apa? 3 bulan lagi apa? Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Dan kalau ya Tuhan, hari ini Tuhan kasih, kamu kecewa. Karena Tuhan mau kasih lebih, nggak Tuhan kenapa? Ini nggak baik. Tempat ini nggak baik buat kamu. Tapi kadang apa? Kita udah kecewa. Baru kemarin doa, minta kerjaan Tuhan udah kasih. Kadang dibuat kecewa, dibuat down lagi. Ada apa? Tuhan mau kita dibentuk Bapak Ibu. Saya punya kekecewaan yang belasan tahun karena saya lihat, kenapa sih saya kecewa? Saya cuma nanya kenapa saya kecewa? Karena saya lihat, saya terlalu berharap lebih. Saya kecewa tuh sama orang tua saya Bapak Ibu. Saya kecewa sama papa saya. Karena saya terlalu sayang sama dia. Saya dibilang itu, kalau bahasa kasarnya tuh saya tuh, pokoknya intinya di mana ada bapak saya, di situ ada saya. Sampai segitunya loh saya. Dan ternyata, saya terlalu sayang sama bapak saya. Jadinya apa? Di saat dia ninggalin saya kecewa. Itu belasan tahun saya rasain. Suami saya tuh suka sampai capek. Maju sesuatu sampai capek. Ya maafin. Lu gak mau gampang lo ya, lu gak bisa ya. Coba lu jadi gue. Hah? Coba. Apa suka gitu? Kan ngomongin kita yang ngerasain. Bener kan Bapak Ibu? Kita kalau kesel kita yang ngerasain. Orang yang ngomong, udah sih. Gak ngerasain sih. Coba kalau ngerasain. Coba kalau kamu berubah jadi aku dulu deh. Kamu rasain mau gak? Apa suka gitu ya. Tapi satu ketika Bapak Ibu, gak tau kenapa ya, saya terpikir kan. Kita setiap hari bikin salah loh. Kita setiap hari bikin dosa loh. Kita minta apa sama Tuhan? Minta maaf kan? Kita berharap siapa yang mengampuni kita? Tuhan kan? Terus siapa kita menghakimi orang lain? Saya cuma berpikir, siapa saya menghakimi bapak saya? Kenapa saya menghakimi bapak saya? Padahal yang saya tahu itu proses kehidupan bapak saya. Ya. Dia juga berproses kok. Bapak Ibu tahu dia berprosesnya apa? Dulu dia tinggalin mama saya. Dan sekarang dia ditinggalin sama istri muda. Itu proses kehidupan tidak? Itu proses kehidupan. Tuhan bilang, saya sudah kasih kamu pasangan. Kenapa kamu memilih yang lain? Ayo kamu rasain yang kamu pilih. Kecewa, ditinggalin sama yang muda. Sekarang di saat dia mau kembali dan pertama yang dia rasa terbaik, yang Tuhan kasih itu berarti terbaik gak Bapak Ibu? Jodoh itu tuh dari Tuhan. Perpisahan pertemuan Tuhan sudah atur Bapak Ibu. Pasangan itu sebenarnya terbaik. Walaupun ngeselin, bawel, apa segala macam ya. Tapi itu Tuhan kasih loh, dan dipersatukan Tuhan loh Bapak Ibu. Perjalanan itu saya anggap apa? Perjalanan hidup papa saya. Supaya dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mungkin dengan cara begitu dia nggak tahu loh mana yang baik, mana yang tidak Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur Tuhan, saya nggak boleh ya marah papa saya. Saya aja setiap hari minta ampun. Terus siapa saya menghakimi papa saya? Nah kan saya aja minta ampun loh sama Tuhan. Terus saya mengalahkan Tuhan dong. Benar nggak Bapak Ibu? Saya ngalahin Tuhan kok. Kita kalau berkaitan sama orang, kita tuh mengalahkan Tuhan Bapak Ibu. Itu sombong. Buat saya itu sombong. Karena apa? Tuhan aja memaafkan. Karena kita minta ampun sama Tuhan. Terus siapa kita menghakimi orang lain Bapak Ibu? Gitu. Jadi mungkin ya kalau saya sekarang ya, di saat saya kesel sama orang, saya bilang Tuhan, saya lagi kesel sama orang ini. Ini orang gak baik loh Tuhan. Kemarin saya sempat kesel sama orang. Kan orang ini gak baik loh. Saya berusaha mengampuni loh Bapak Ibu. 3 hari itu saya berusaha mengampuni. Tapi menurut saya ngomong mengampuni ya, tapi saya masih punya rasa kesal. Gitu. Cuma saya bilang Tuhan, hidup itu harus ada apa? Surga dan neraka. Kalau nggak ada orang ini saya nggak tahu kebaikanku. Kalau nggak ada orang ini saya nggak tahu buruk itu apa. Saya belajar dari orang ini supaya saya tidak seperti dia. Berarti hal yang dikerjain ini apa? Buruk. Supaya kita tidak seperti dia.
Jadi yang kita lihat itu, makanya kenapa saya bilang suratan terbuka. Orang itu kan menjadi suratan terbuka buat saya. Dengan dia ngasalin, dengan dia punya sifat tidak baik, secara tidak langsung, kalau saya tidak mengutuk dia, kalau saya mengutuk dia, bagaimana Bapak Ibu? Dicatat loh sama Tuhan, dicatat dicatat sama malaikat. Nih orang ngasalin, nih orang berbuat jahat sama orang lain. Jujur dia jahat buat saya orang. Tapi saya bilang, dia sudah dicatat loh sama malaikat. Saya tidak mau mengutuk dia, biar Tuhan yang menghakimi dia. Dan menurut saya rasa tidak enak. Mas saya bilang, Tuhan kasih Roh Kudus ke saya buat saya rasa lega doang, supaya saya berusaha untuk saya nggak marah sama orang ini. Tapi memang sih kita marah kan namanya mama ya Bapak Ibu. Paling 2-3 hari juga kita sudah lewatin kok. Kita hati sudah happy, kita juga sudah bisa lupa. Tapi selalu aku udah marah, kita minta saya kesel sama orang. Bisa gak Tuhan kasih saya hati yang mau maafin? Mungkin berjalan waktu kita maafin kok Bapak Ibu. Dia kayak saya bilang, kepahitan itu semua pasti punya. Hal kecil aja tadi saya bilang itu udah pahitan buat saya. Jadi kalau sehari kita masih punya kepahitan, itulah saya bilang kan, kita hanya minta sama Tuhan kok Roh Kudus. Gak mungkin kita juga gak kesel sama orang kan Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari diri kita Bapak Ibu. Mungkin yang Tuhan mau tapi Tuhan mau merubah kita dulu Bapak Ibu. Jadi satu ini yang paling penting itu apa sih? Lepas hal, lepas dunia. Dengan Tuhan menyentuh hati kita datang berubah dunia. Kita berarti apa? Dari hati kita. Kan yang bersentuh hati kita kan? Itu Bapak Ibu. Jadi yang saya bilang tadi, jadilah green yang bisa nolongin orang lain. Bapak Ibu harus menyala dulu. Saya yakin kok, semua orang yang ada di sini, orang yang mau datang ke gereja, saya yakin dia punya iman kan? Karena Roh Kudus yang gerakin dia untuk datang. Saya dulu ke gereja setahun sekali Bapak Ibu, kadang-kadang tuh buat bangun tuh iblis tuh penggoda saya tuh luar biasa. Sampai detik ini saya kalau bangun berat ya, karena kan kayak saya berapa hari bergadang ya, kalau kita WO ya, saya bergadang berapa hari. Pas paginya Bapak Ibu beratnya minta ampun. Tapi di saat saya sampai rumah Tuhan, kalah lu iblis. Aku suka ngomong gitu, kalah lu iblis hari ini sama gue. Aku selalu bilang gitu, karena apa? Kita dipaksa buat nggak dengar firman Tuhan doang. Dia nggak mau dengar hari ini, dia nggak mau Bapak Ibu dengar hari ini. Itu tadi saya bilang, pas kita ada hal kecil. Dan saya berharap dari ceramah saya tadi ya, ceramah ya, kayak ngomong Peggy ya. Dari ceramah saya tadi panjang kali lebar, saya yakin dan percaya. Dan saya bilang, kita semuanya Bapak Ibu kan, kita semua punya permasalahan. Tapi satu, kita hanya minta Tuhan Bapak Ibu. Hal-hal kecil kita minta sama Tuhan. Dan satu lagi, sebelum kita merubah orang, ayo kita minta sama Tuhan. Tuhan sentuh hatiku, ubah hatiku Tuhan. Supaya apa? Dan jangan sampai dari perbuatan kita yang dihujat siapa? Tuhan kita. Jadi sebisa mungkin kita hanya bisa minta dukungan Roh Kudus. Saya pun sampai saat ini masih minta dukungan Roh Kudus. Ini Bapak Ibu saya yakin dan percaya. Kita punya doa. Entah saya bilang doa tidak sama kayak kita baca ya, jadi langsung pedes. Tapi Bapak Ibu harus percaya. Doa kita tuh diwujudin tiap hari. Dan sampai saya bilang kita semua punya kuasa Bapak Ibu. Kuasa. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini yang digerakkan Tuhan untuk datang. Satu saya bilang, saya setiap datang ke gereja saya bilang Tuhan apa? Terima kasih Tuhan sudah notice sama saya. Terima kasih Tuhan sudah pilih saya dari ribuan orang, jutaan orang di dunia. Kita dipilih loh buat hadir di sini. Tidak gampang. Karena buat datang ke sini aja, waduh, itu iblis itu nggak suka Bapak Ibu. Saya lagi mau bikin khotbah saya aja nih ya, walaupun panjang tapi yang saya sebutkan nggak panjang ya. Itu anak saya naruh semua mainan di atas laptop saya, diganggu saya. Sampai saya ngirim ke grup, ini mau khotbah aja kok godanya segininya ya. Tapi serius loh Bapak Ibu. Itu saya bilang. Jadi kalau ada orang jahat sama Bapak Ibu harus percaya. Kenapa ada nama neraka dan surga? Tanpa mereka kita nggak bisa tahu surga itu apa. Di saat dia ngeselin Bapak Ibu ambil satu aja. Oh mungkin ini iblisnya. Kita pun di gereja aku suka bilang sama istri, kalau di gereja ada yang ngeselin, nggak apa-apa deh, itu iblisnya. Karena kalau nggak ada iblis itu hidup nggak senang. Nggak ada tuh bergelora gereja itu. Nggak ada gelombang-gelombang di gereja. Nggak ada masalah di gereja. Begitupun sama di rumah tangga itu nggak mungkin nggak ada, di pekerjaan pun nggak mungkin ada. Jadi aku selalu bilang apa? Anggap aja dia iblisnya, biar kita tahu surga itu apa. Kan surga dan neraka. Iblis sama malaikat harus ada dong dua-duanya di dunia. Supaya kita mau tahu siapa sih? Kita mau tahu Tuhan. Amin. Di situ Tuhan menampakkan diri dia. Yang tadi saya bilang, lewat orang jahat pun kita belajar. Supaya apa? Itu suratan terbuka Tuhan kasih tahu. Kalau dia tidak baik, jangan kamu seperti itu. Jadi kalaupun ada yang keselin, jangan dibuat jadi kepahitan Bapak Ibu.
capek-capek diri kita doang. Orang suka ngomong, enak-enak dia dong. Gue lagi kesel, dia lagi happy-happy. Bener. Karena kalau kita anggap apa dia apa tadi, setannya di dunia. Kita belajar dari dia. Jadi, kalau kita masih ada kebaikan, kita pakai sistem, ya sudahlah. Benar. Aku selalu bilang, aku percaya kok, apapun yang papaku lakukan di dunia, apapun yang perjalanan hidup papaku, Tuhan catat semua. Padahal papaku terkenal baik, Bapak Ibu jujur. Orang selalu, saya ketemu teman-teman bapak saya, satu yang mereka suka bilang, Bapak kamu tuh baik. Papa saya tuh memang baik gitu. Sangat baik. Makanya saya secinta itu sama bapak saya. Tapi dia buat saya kecewa. Jadi kepahitan itu timbul dari apa? Saya terlalu berharap lebih sama dia. Bapak saya sangat terkenal baik, Bapak Ibu. Cuma satu aja celahnya dia yang membuat saya kepahitan. Tapi itu saya bilang, kadang 1000 kebaikan manusia, kita gak lihat. Kita cuma lihat apa? Buruknya dia doang. Itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa ya, saya bukan harap lah. Saya yakin kok, kita semua dikasih Tuhan Kudus, kita dikasih Tuhan semua hikmat. Dan yang tadi dapat merubah dunia. Tidak bisa jauh-jauh Bapak Ibu, saya yakin dan percaya apapun yang Bapak Ibu lakukan pasti bisa merubah Yerusalem kita dulu. Di saat Yerusalem kita berubah, saya yakin loh, orang bisa bantu Tuhan dalam kita. Dan satu dari semuanya yang mau ditinggikan hanya Tuhan loh. Yes. Apapun yang kita lakukan, coba kita berpikir untuk Tuhan kita nggak boleh dihujat. Apapun yang kita lakukan, masih aku selalu gitu. Di saat saya mau bikin kesel atau saya mau marah, saya bilang nggak boleh. Orang akan menghujat Tuhan saya nggak mau. Saya nggak mau lewat Tuhan saya dihujat. Sama kayak kadang-kadang kalau anak sakit, saya selalu bilang Tuhan, saya aja yang sakit, anak saya jangan sakit. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Pindahin aja ke saya. Karena kita nggak mau kita sakit. Begitupun saya pun doanya sama sekali. Tuhan, semoga orang bisa Tuhan lewat saya. Biar saya dihujat nggak apa-apa, tapi Tuhan saya jangan. Tapi terkadang hal kecil yang kita lakukan tanpa kita sadari kita tuh dihujat. Jadi saya percaya Roh Kudus Tuhan kasih ke kita, Tuhan tuntun kita ke depan semua sama-sama. Kita semua punya kuasa, kita semua anak Tuhan. Kita ada di sini aja di notis sama Tuhan. Kita diundang sama Tuhan untuk berhasil. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya dan mendengarkan semua isi hati saya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hambanya saya kembalikan